sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Dari awal kasih sukacita,
Kami dari tim Ero akan mengadakan acara Ero Got Talent bagi adik-adik yang berusia 6-18 tahun dan mempunyai bakat di bidang musik, singing, dancing, ballet, public speaking, acting, storytelling, baca puisi, atau bakat lain apapun. Yuk ikutan acara yang seru ini. Acara ini akan diadakan pada hari Sabtu, tanggal 17 Februari 2024, pukul 13.00 di GTI Bukit Saitun, lantai 5, Gedung 5. Nah, untuk pendaftarannya di nomor WA 081 931 05 8178 dengan Miss Tovia ya. Dan pendaftarannya akan ditutup di tanggal 14 Februari 2024. Jangan lupa dicatat ya. Buruan ikutan yuk. God bless you. Shalom teman-teman, kembali lagi di acara Bible Study for Kids. Gimana kabar teman-teman? Pasti dalam penyertaan Tuhan. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ayo duduk yang tenang, jangan jalan-jalan. Oh ya Cek, kemarin ada temanku yang sakit. Harus bagaimana Cek? Kalau sakit harus bagaimana ya? Berdoa, minum obat, atau langsung ke dokter? Kalau gini saja bagaimana? Kita lihat di Alkitab, apa kata Alkitab jika ada yang sakit? Shalom adik-adik. Ya, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Lipat tangan, tutup matamu, kita mau sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sangat baik dan Engkau sangat mengasihi kami. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami. Kami siap mendengar. Kami rindu firman-Mu boleh bertumbuh, berakar, dan berbuah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Wah, tadi Miss dengar ada yang bilang kalau temannya sakit. Gimana adik-adik ya kalau ada temannya sakit? Mari kita mau sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Adik-adik, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat. Bilurnya ajaib adik-adik, sanggup menyembuhkan kita. Kita mau percaya kepada Tuhan. Ayo adik-adik, kita mau nyanyikan lagu Percaya Saja, Percaya Saja. Percaya yang beri kita menang. Oke. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya yang beri kita menang. Olehku percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya yang beri kita menang. Lagu ini mengatakan percaya saja, percaya yang beri kita menang. Kita mau percaya adik ya. Kita mau nyanyikan pujian ini dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya yang beri kita menang. Olehku percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya yang beri kita menang. Percaya yang beri kita menang. Percaya adik, percaya yang beri kita menang. Puji Tuhan. Firman Tuhan hari ini judulnya Only Believe.
percaya saja. Seperti lagu yang tadi kita sudah nyanyikan. Hari ini firman Tuhan diambil dari Markus 5 ayat 21 sampai 43. Khususnya dari kisah Bapak Yairus. Kita mau belajar firman Tuhan dari kitab ini ya adik-adik ya. Nah, adik-adik, ada seorang bapak namanya Bapak Yairus. Ada yang tahu nggak Bapak Yairus ini siapa ya? Bapak Yairus ini adalah seorang bapak yang adalah kepala rumah ibadah. Kepala rumah ibadah itu apa ya? Rumah ibadah itu seperti gereja adik-adik. Nah, adik-adik, siapa yang setiap minggu datang ke gereja? Wah, bagus ya, ke sekolah minggu. Wah, good adik-adik ya. Rajin ke gereja itu good. Tetapi terlebih lagi adik-adik, waktu di gereja kita memuji Tuhan. Kita mau memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita mau mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ada nggak di sini adik-adik yang mendengarkan firman Tuhannya nggak bisa tenang? Sambil lari-lari. Kalau lari-lari kesana sini. Adik-adik jangan ya. Kita harus belajar untuk konsentrasi, sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Duduk yang manis, dengarkan Miss atau Mister yang bercerita. Atau siapa yang kalau dengerin firman ngobrol, ngomong-ngomong sama temennya di sebelah, terus bercanda gitu, cuit gini. Nggak boleh adik-adik ya. Harus berubah, harus konsentrasi kalau dengarkan firman Tuhan. Nggak boleh ngobrol sendiri. Loh Miss, gimana Miss kalau ada temenku yang ngajak ngomong terus? Adik-adik bilang, kita mau dengerin firman. Loh Miss, dia ngajak ngomong terus Miss, nggak bisa berhenti, nggak ada remnya. Adik-adik bisa bilang sama Miss atau Mister di kelas untuk membantu adik-adik ya, supaya adik-adik bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Nah, atau siapa yang waktu mendengarkan firman Tuhan mungkin diam tenang, tapi pikirannya jalan-jalan ke mall, jalan-jalan kemana, jalan-jalan ke game. Wah, jangan adik-adik. Kita harus sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Karena apa adik-adik? Firman Tuhan itu berharga, lebih dari apapun adik-adik, lebih dari semuanya adik-adik. Kita harus apa? Mendengarkan firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan ada janji-janji Tuhan, ada hal-hal ajaib yang bisa menguatkan kita, membuat kita terus bertumbuh dan semakin kuat di dalam Tuhan. Nah, seperti Bapak Yairus itu, dia adalah kepala ibadah, kepala rumah ibadah. Dia suka tinggal di rumah ibadah, berarti dia juga suka mendengarkan firman Tuhan. Dan dia tahu ada Tuhan Yesus yang sanggup menolong. Suatu kali Bapak Yairus ini sedih adik-adik. Sedih ini ya. Ibu Yairus juga sedih. Kira-kira kenapa ya adik-adik? Apa ada yang tahu? Kira-kira kenapa Bapak Yairus ini sedih? Ternyata karena anaknya sakit. Anaknya sakit keras adik-adik. Sakitnya sudah parah. Kalau zaman dahulu nggak ada dokter adik-adik, adanya tabib ya, seperti dokter. Tapi zaman dahulu tabib, pasti anaknya Bapak Yairus ini sudah dibawa ke tabib, dan tabibnya sudah angkat tangan. Wah, sudah nggak bisa ini, bagaimana ini, nggak bisa mengobatinya. Tetapi Bapak Yairus ini tahu ada Tuhan Yesus. Waktu itu padahal anaknya Bapak Yairus ini masih kecil adik-adik. Kasihan ya, masih 12 tahun. Bapak Yairus tapi tetap percaya anaknya bisa sembuh. Dia punya harapan. Harapannya pada siapa adik? Pada Tuhan Yesus harapannya. Dia ingat Tuhan Yesus sanggup untuk menolong, sanggup untuk menyembuhkan anaknya. Dan saat itu Tuhan Yesus sedang berjalan melewati kotanya Bapak Yairus, tempat Bapak Yairus tinggal adik-adik. Wah, apa yang dilakukan Bapak Yairus? Apakah Bapak Yairus terus duduk diam melamun saja? Enggak adik-adik. Bapak Yairus berusaha, tidak dengan usaha biasa, usaha yang cukup keras adik-adik. Bapak Yairus berlari
berlari, dikatakan tidak. Bapak Yairus tidak berjalan, dikatakan Bapak Yairus berlari. Kalau adik-adik kita lari butuh usaha yang keras ya adik-adik. Bapak Yairus ini berlari untuk mencari Tuhan Yesus, untuk mencari pertolongan pada Tuhan Yesus. Adik-adik juga, Miss juga, kita semua, kalau kita punya masalah, jangan lari ke tempat yang lain. Larilah kepada Tuhan Yesus. Carilah Tuhan Yesus. Kemudian Bapak Yairus ketemu sama Tuhan Yesus. Dan Bapak Yairus mohon, Tuhan Yesus, tolong datanglah ke rumahku, sembuhkan anakku yang sakit. Kira-kira Tuhan mau nggak ya? Tuhan Yesus mengasihi kita, tentu saja Tuhan mau. Tapi tiba-tiba ada saudaranya Bapak Yairus datang, bilang, Pak Yairus, anakmu sudah mati. Udah nggak ada gunanya panggil Tuhan Yesus, anakmu sudah mati. Kemudian Tuhan Yesus, bagaimana reaksi Tuhan Yesus? Apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada Bapak Yairus? Tuhan Yesus berkata, jangan takut, percaya saja. Tuhan Yesus bilang apa? Jangan takut, percaya saja. Dia berkata-kata untuk menguatkan imannya Bapak Yairus. Dari cerita ini kita bisa meneladani sikap Tuhan Yesus saat melihat Bapak Yairus yang punya masalah, Bapak Yairus yang susah. Tuhan Yesus bilang, jangan takut, percaya saja. Tuhan Yesus mengeluarkan kata-kata yang baik, yang sesuai dengan firman Tuhan, yang membangun, bukan kata-kata yang jelek, kata-kata yang baik, yang sesuai firman Tuhan. Ini harus kita tiru adik-adik. Saat mungkin mama atau papa atau saudara, kakak adik kita atau teman kita atau siapapun punya masalah, punya kesulitan, kita harus berkata kepada mereka perkataan yang baik, yang sesuai dengan firman Tuhan. Gak boleh kata-kata yang jahat, kata-kata yang jelek, kata-kata yang melemahkan, tidak boleh. Misalnya ada teman kita punya masalah, terus kita bilang, wah syukurin kamu ya, kapok, makanya syukurin. Nah, gak boleh seperti itu adik-adik. Kita harus berkata yang baik, yang sesuai firman Tuhan, seperti teladan Tuhan Yesus yang berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja. Nah, ini kita harus tiru Tuhan Yesus adik-adik. Kemudian apa yang dilakukan? Apakah setelah Tuhan Yesus telah tahu loh anaknya Pak Yairus meninggal, bes nggak usah ke sana? Enggak ada. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang ajaib dan perkasa. Tuhan Yesus kemudian datang ke rumah Bapak Yairus. Tuhan Yesus dan murid-muridnya pergi ke rumah Bapak Yairus itu. Mereka menghampiri rumah Bapak Yairus untuk apa? Untuk melihat anaknya Bapak Yairus ini. Di rumahnya Bapak Yairus banyak orang sudah menangis. Mereka sedih, sedih gitu, adik-adik ya, menangis. Karena mereka bilang sama Bapak Yairus, anakmu sudah meninggal, anakmu sudah meninggal, bilang gitu mereka. Kemudian Tuhan Yesus, apa yang dilakukan? Tuhan Yesus mengusir orang-orang yang ribut, orang-orang yang hanya menangis saja, orang-orang hanya mengeluh saja, orang-orang yang bilang sama Bapak Yairus, percuma, anakmu sudah mati, gak ada gunanya, anakmu sudah mati, percuma. Tuhan mengusir orang-orang yang ribut, orang-orang yang rame, yang berkata yang jelek, yang gak punya iman. Tuhan Yesus suruh mereka semua keluar. Seringkali adik-adik dalam hidup kita juga kalau pada saat kita punya masalah, ada aja kadang orang yang berkata yang gak baik, berkata yang jelek. Tetapi adik-adik, sebagai anak Tuhan, kita mau percaya kepada firman Tuhan, kita mau memperkatakan perkataan iman, perkataan yang sesuai janjinya Tuhan. Nah adik-adik, kemudian setelah Tuhan Yesus mengusir, menyuruh orang-orang itu keluar, apa yang mereka lakukan?
Yang boleh masuk tadi nggak semua adik-adik ya, nggak semua juga dalam hidup kita, nggak semua perkataan boleh masuk, tetapi yang sesuai firman yang boleh masuk. Kemudian Tuhan Yesus memilih hanya bapak, ibunya, dan 3 muridnya serta Tuhan Yesus yang boleh masuk ke ruangan itu. Kemudian apa yang mereka lakukan? Mereka berdoa untuk anak ini. Anak ini yang dibilang orang-orang sudah mati, anak ini sudah mati. Tuhan Yesus memegang tangannya dan berkata kepada anak itu, Talita kum, yang artinya bangkitlah. Ini dari bahasa Yunani ya adik-adik, artinya kembalilah, bangkitlah kembali. Nah, ada yang bisa menebak nggak? Kira-kira apa yang terjadi selanjutnya? Bangkit nggak ya anaknya Bapak Yairus? Hidup lagi atau enggak anaknya Bapak Yairus? Siapa yang tahu? Good, pinter. Kalau kita dibaca di ayat selanjutnya dikatakan akhirnya anak itu bangkit, anak itu bangun adik-adik, dan Bapak Yairus dan Ibu Yairus bersuka cita. Wah, Tuhan Yesus itu ajaib, perbuatannya itu ajaib, perbuatannya itu membawa sukacita bagi seluruh keluarganya Bapak Yairus. Juga bisa dalam hidup kita adik-adik. Tuhan juga sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib, menolong kita dalam hidup kita, yang memberikan sukacita, yang memberikan damai dalam hidup kita. Tapi adik-adik, seringkali kita juga punya masalah adik-adik ya. Jangan dibilang meskipun adik-adik kecil nggak punya masalah. Kita juga punya masalah. Mungkin adik-adik juga ada yang punya masalah. Mungkin seperti gambar yang pertama, mama papanya bertengkar. Siapa yang mama papanya di rumah suka bertengkar? Sedih nggak adik-adik? Sedih ya. Kita mau berdoa untuk mama papa kita yang bertengkar. Kalau mama papanya bertengkar, marah, adik-adik ikut marah nggak? Wah, ya jangan. Adik-adik berdoa untuk mereka dan tetap mengasihi mereka. Adik-adik nggak boleh benci, nggak usah marah, tapi adik-adik tetap mengasihi mereka. Adik-adik berdoa supaya Tuhan menolong dan memberikan kasih-Nya Tuhan di antara mama dan papa dalam keluarganya adik-adik. Tuhan sanggup menolong. Atau di sini mungkin ada adik-adik yang nilainya jelek. Mungkin juga ada yang malas belajar, nilainya jelek karena malas belajar. Atau mungkin kalau diukur tante, IQ-ku ini kurang pinter. Jangan menyerah adik-adik. Tuhan itu sanggup memberikan hikmat. Mintalah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan hikmat kepadamu. Adik-adik akan jadi orang yang berbeda karena adik-adik punya Tuhan dalam hidupnya. Adik-adik, kalau yang malas belajar gimana? Pintar tapi malas belajar, nilainya jadi jelek. Ya harus berubah. Adik-adik malasnya dibuang, harus rajin belajar, harus sungguh-sungguh belajar. Jangan menyerah adik-adik ya. Nah, adik-adik pasti sanggup untuk dapat nilai yang baik. Pasti Tuhan memberkati adik-adik. Kemudian gimana Miss kalau saya itu punya teman di sekolah, temannya nakal, temannya usil, suka mengganggu saya? Adik-adik juga jangan takut. Adik-adik berdoa untuk temannya adik-adik yang nakal, yang usil. Adik-adik berdoa. Kalau adik-adik butuh bantuan, adik-adik juga perlu bicara dengan guru ataupun dengan orang tuanya adik-adik. Jangan takut ya, Tuhan pasti sanggup menolong. Kemudian akhir-akhir ini semarak ya adik-adik, banyak anak-anak kecil ini terikat oleh HP, main HP terus. Bangun tidur ku main HP, habis gitu ku main HP, terus lagi ku main HP. Apa ada yang gitu di rumah? Gak ada ya, gak boleh gitu ya. Kita tidak boleh terikat dengan
HP ataupun games-games yang ada. Kita nggak boleh membuang waktu yang Tuhan berikan kepada kita untuk perkara yang sia-sia. Kita mau sungguh-sungguh. Kalau adik-adik mau berusaha, adik-adik berdoa sungguh-sungguh, Tuhan sanggup untuk melepaskan adik-adik dari semua ikatan. Nah, kemudian adik-adik, dari cerita anaknya Bapak Yairus hari ini, apa yang bisa kita pelajari adik-adik? Yang pertama, bahwa Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan tidak pernah lalai akan janjinya. Waktu tadi Bapak Yairus menemui Tuhan Yesus, ada saudaranya Bapak Yairus datang bilang, sudah terlambat. Anakmu sudah mati, Bapak Yairus, sudah terlambat. Tetapi apa yang Tuhan katakan kepada Bapak Yairus? Oh ya udah terlambat. Seperti itu? Bukan. Yang Tuhan katakan apa? Jangan takut, percaya saja. Apa adik? Jangan takut, percaya saja. Karena apa? Tuhan gak lalai akan setiap janjinya. Dan Tuhan sanggup menolong apapun keadaanmu. Kita baca di 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi dia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Tuhan izinkan segala sesuatu itu terjadi untuk kebaikan. Tuhan izinkan kepada Bapak Yairus, anaknya meninggal, untuk melakukan mujizat yang lebih dahsyat. Tidak hanya sakit disembuhkan, tetapi mati dihidupkan, mati dibangkitkan. Puji Tuhan, Tuhan sungguh ajaib. Yang kedua yang dapat kita pelajari, yaitu jangan takut, percaya saja. Seperti perkataan Tuhan Yesus tadi di Ibrani 11 ayat 1, kita harus punya iman ya. Ada di Ibrani 11 ayat 1 ini, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita harus punya iman. Loh Miss, saya ini masih kecil Miss, apa saya bisa punya iman? Bisa adik. Meskipun adik-adik kecil, tapi imannya harus kuat, imannya harus besar. Ya, adik-adik punya iman karena adik-adik mendengar kebenaran firman Tuhan dan berjalan sesuai kehendak Tuhan. Meskipun adik-adik kecil, tapi adik-adik bisa punya iman yang besar. Kemudian yang ketiga, jangan berhenti berharap. Kita mau memberikan kepercayaan dan meletakkan pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Seperti di Ibrani 6 ayat 19. Di situ dikatakan, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman. Kuat dan aman adik-adik ya, bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Adik-adik tahu perahu, tahu kapal? Nah, siapa pernah naik kapal? Nah, sauh itu adalah seperti jangkar adik-adik. Untuk tempat kapal itu saat berhenti, itu dijatuhkan ke bawah ke laut untuk membuat kapal itu gak bergerak kian kemari, untuk membuat kapal itu jadi tinggal tenang dan bisa berhenti di dermaga itu. Nah, kemudian dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Mungkin adik-adik ada yang tahu tentang kemah suci? Di situ ada halaman, ada ruangan suci dan ruangan maha suci. Yang bisa masuk ke dalam ruangan suci dan ruangan maha suci adalah orang yang hidupnya benar, yang hidupnya sesuai firman Tuhan. Itu dimasukkan ke belakang tabir, di mana ada Tuhan.
sehingga pengharapan kita adalah kepada Tuhan, dan pengharapan yang kepada Tuhan itu tidak pernah gagal. Puji Tuhan, kita sudah belajar banyak dari peristiwa Tuhan membangkitkan anak Imam Yairus. Sekarang waktunya ayat hafalan. Kita mau menghafalkan ayat hafalannya ya. Ayat hafalan hari ini sangat sederhana. Miss yakin adik-adik semua bisa cepat hafal. Kita mau baca sama-sama ya. Markus 11 ayat 36b. Jangan takut, percaya saja. Kita mau pakai gerakan ya adik-adik ya. Gerakannya seperti ini dulu. Markus 5 ayat 36b. Jangan takut, percaya saja. Bisa? Kita ulangi sekali lagi ya. Markus 5 ayat 36b. Jangan takut, percaya saja. Gampang ya? Jangan takut, percaya saja. Miss yakin adik-adik semua pasti sudah bisa. Adik-adik semua anak yang pinter, anak yang hebat, anak yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan, kalau Bapak Yairus dan keluarganya mengalami hal yang dahsyat, hal yang ajaib yang memberikan sukacita kepada mereka karena mereka percaya kepada Tuhan. Kita juga mau ya adik-adik, Tuhan membuat hal yang ajaib, hal yang dahsyat dalam hidup kita karena kita percaya kepada Tuhan. Adik-adik mau? Amin. Oke, puji Tuhan. Kita mau nyanyikan satu lagu ini bersama-sama. Saat ku tak melihat jalanmu, tetapi kita mau percaya kepada Tuhan bahwa janji Tuhan adalah ya dan amin. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Kita nyanyikan sama-sama pujian ini dengan lebih sungguh lagi. Saat ku tak melihat
my heart believe in you. Adik-adik yang mau percaya kepada Tuhan, kepada janjinya Tuhan, boleh taruh tangannya di dadanya, katakan, my heart believe in you. Kami mau percaya pada janji-Mu, Tuhan. Haleluya. Mari adik-adik kita mau sama-sama berdoa. Adik-adik yang mau didoakan karena punya masalah, boleh angkat tanganmu meskipun kau ada di rumah saat ini, tetapi kuasa Tuhan itu sungguh tidak terbatas. Dia sanggup menolong kau dimanapun kau berada. Mari Bapa di surga, Kau melihat tangan-tangan yang diangkat Tuhan, tangan-tangan yang berharap kepadamu Tuhan. Dan orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan dikecewakan. Orang yang percaya kepada Tuhan akan bersuka cita karena perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau kami saat ini mendengar kebenaran firman-Mu, kami percaya semua tidak kebetulan Tuhan, tetapi Engkau sedang bekerja dalam setiap kehidupan kami. Tuhan menolong setiap anak-anak dan setiap keluarga yang ada. Tuhan memberikan sukacita, Tuhan memberikan kegembiraan karena perbuatan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Engkau menolong setiap anak ini satu persatu. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang ya dan amin. Terima kasih Tuhan kalau kami sudah mendengarkan firman-Mu, dan biarlah firman-Mu ini menjadi rema dalam setiap kehidupan kami, dan biarlah setiap anak-anak-Mu dipimpin oleh kebenaran-Mu, dipimpin oleh Tuhan. Dari kecil mereka boleh hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Sampai berjumpa lagi di Bible Study for Kids selanjutnya. Tuhan memberkati.